bahwa Nabi menyebutkan kebaikan manusia antara 10 sampai 700 kali lipat balasan itu di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan maka nilainya tanpa batas. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah. Maka itu terkait dengan hal yang ketiga, hubungan kita dengan Al-Quran. Memang harus kita buka pintu Ramadan dengan apa? Amal saleh. Saya ingin mendapatkan gambaran buat kita semuanya apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 sampai 266. Ya, tadi membahas masalah infak, dan itu hanya salah satu bagian daripada amal saleh. Ya, Allah gambarkan orang berinfak itu ada 3 macam jenisnya. Ya. Dan ini menjadi pelajaran karena di situ mengandung permisalan untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan orang yang berinfak kita. Silakan dibaca Pak Ali yang keras. 264 sampai 266. Al-Baqarah 264. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti dalam kurung perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini gambaran orang yang berinfak tapi bukan karena Allah, atau berinfak dengan menyakiti orang yang menerima infak itu. Maka Allah gambarkan orang seperti ini seperti batu yang ada di atasnya debu ataupun tanah, ketika turun hujan hilang, enggak tersisa. Dan Allah menggambarkan dengan batu, menunjukkan memang kalbunya orang itu mengeras seperti batu. Dan jangan menjadi kelompok yang seperti ini. Ini kalau gambaran infak. Begitu pula yang lainnya. Jangan pernah kita berbuat sesuatu karena manusia, karena ujungnya adalah sia-sia. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makanya ini harus diambil pelajaran. Jangan sampai sudah bersusah payah melakukan amal soleh tetapi ternyata tidak bernilai. Ya, ini yang kemudian diperingatkan oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang siram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Luar biasa indahnya gambaran ini. Allah gambarkan amalan kita itu seperti kita tanam dalam kebun. Yang kebun itu terus berbuah, rindang, dan kalau dipandang aja menyenangkan, apalagi kita bisa petik kebun itu dengan buah-buahnya. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Majlis taklim ini oleh Rasulullah digambarkan seperti taman surga. Kita ketika beramal soleh itu ibarat kita sedang membuat taman-taman sekalian. Indah sekali. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia sekarang? Mereka mengatakan go green.
kota-kota yang indah itu apabila mereka menyisihkan sekian persen untuk taman-taman kota. Dan itu hanya materialistis lah yang mereka perhatikan. Kita umat Islam lebih jauh dari itu. Bukan cuma sebatas realitas materialistik yang kemudian dicapai, tetapi lebih daripada itu nilai apa? Keimanan dan kebaikan yang digambarkan seperti apa namanya, kebun-kebun yang berbuah. Coba ketika antum punya sekolahan gratis di satu tempat, punya tempat anak yatim untuk apa? Membiayai hidup mereka, kemudian menyantuni atau memberikan pekerjaan orang-orang yang tidak mampu atau yang kemudian jobless itu, atau Anda melakukan ini dan melakukan itu, Anda sedang membangun kebun-kebun yang luar biasa yang dimiliki. Yang penting karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kenapa ketika orang itu terus beramal soleh, dia merasa nyaman, dia merasa tentram. Persis seperti orang yang baru membebaskan kebun sono, kebun sini, kebun sono. Punya banyak kebun dia. Apalagi kalau antum punya tanaman kebun itu di semua kota. Di situ ada tanaman, sono ada tanaman. Dan itulah arti terbesar mengapa Rasulullah mendidik para sahabat. Setiap hari dididik oleh Rasulullah para sahabat itu. Melalui taklim atau melalui interaksi. Sampai jadilah mereka menyebarkan Islam di seluruh dunia. Sampailah Islam ke negeri kita ini. Ini jasanya para sahabat. Dan sahabat diajak oleh Nabi SAW. Semua kebaikan ini mengalir semua kepada Nabi, mengalir kepada para sahabat itu. Kebun-kebun ini berbuah terus nih kan. Dahsyat. Kenapa bukan kita, masing-masing kita menanam seperti itu, sehingga kebun itu terus mengalir nilainya buat kita. Luar biasa. Indah sekali ayat ini sekalian. Makanya jangan sampai kita tidak punya kebun. Ya, tanamlah apa? Kebun-kebun itu. Dan maksud daripada tanah di kebun itu apa itu? Rasulullah menggambarkan itulah ilmu. Kalau orang punya ilmu, dia akan buka kebun seluas-luasnya dan dia tanam pohon-pohon yang berbuah sebanyak-banyaknya. Dan itu yang paling efektif. Caranya apa? Kaderisasi. Mendidik anak-anak muda yang hafal Quran, yang menguasai Islam, kemudian disebarkan ke daerah-daerah, mereka membawa cahaya di daerah-daerahnya itu. Sementara itulah kebun kita yang terus dia tanamkan ke masyarakat. Makanya kalau sudah mati ulama itu redup seakan-akan dunia ini. Kata Anas bin Malik bahwa bencana yang terbesar yang kami alami adalah kematian Rasulullah Muhammad SAW. Dunia seperti gelap. Karena itu lampu penerang sekali. Ya, kita pun harus punya itu. Jangan salah itu. Kita juga perlu punya kebun-kebun itu. Apalagi nanti ketika kita sudah meninggal, kebun itu terus berbuah, mengalir ke banyak orang terus itu, dan kemudian mengalir pahalanya kepada kita kan. Dahsyat. Nah ini yang kemudian perlu terus bangunlah kebun-kebun Anda, masing-masing dengan dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Terus beramal soleh, bikinlah kebun-kebun itu. Apalagi kalau kebun berbuah, orang lain akan banyak memanfaatkan dan apa? Merasakan nikmatnya kebun itu. Subhanallah. Ya, ikhwan ini kedua. Dan yang ketiga, kalau yang kedua ini amalnya sudah banyak kebunnya diterima sama Allah SWT, bermanfaat untuk banyak orang. Adapun yang ketiga, silakan dibaca ketiga. Lanjutannya 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Allahu Akbar. Jangan di kita yang ketiga ini. Ya, kenapa saudara sekalian?
sudah berusaha membangun kebun, dan kebun itu sudah berbuah, airnya begitu mengalir, indah sekali, tapi lupa mendidik anak. Anaknya diabaikan, tidak dididik dengan benar. Justru anak itu yang menghabiskan kebun itu, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Tidakkah Anda melihat dari sisi duniawi, orang-orang yang sukses membangun kejayaan bisnisnya, tetapi anak-anaknya tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga anak-anaknya kemudian rusak, terkena narkoba, kejahatan ini, kekayaan orang tuanya dihabiskan semua oleh mereka, sehingga tidak tersisa. Ada jamaah kita di sini pernah cerita sama saya betapa kekayaannya pamannya itu luar biasa, tetapi kemudian lupa mendidik anak-anaknya sampai habis kekayaannya itu dijualin sama anak-anaknya, sampai dia sakit. Ketika mati, kafan untuk menutupi badannya pun tidak bisa dibeli, habis sama sekali. Makanya jangan lupa keturunan kita sekalian, didik mereka, perhatikan mereka. Kalau itu urusan duniawi, bagaimana dengan ukhrawi kita? Kalau itu urusan duniawi, bagaimana dengan ukhrawi kita? Jangan sampai kemudian anak-anak kita itu nanti menuntut kita karena kita tidak mampu memberikan pendidikan dan perlindungan kepada mereka. Dan itu akan menjadi bencana besar buat kita sekalian. Makanya jangan sampai ini terjadi dengan kita sekalian. Kita terus beramal, tapi jangan lupa didik anak-anakmu untuk mengikuti jejak kita yang benar itu. Saya lihat banyak orang ikut pengajian, anaknya dia enggak diajak. Dibiarkan saja mereka dengan pergaulannya, dengan lakunya, dengan aktivitasnya. Dan itu jelas keliru. Makanya peristiwa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir ini harus menjadi peringatan buat kita semuanya. Ya. Makanya kita berharap sambil berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan anak-anak kita itu qurrata a'yun ya Allah. Ya, karena itu perhatikan mereka, didik mereka yang benar, dan jangan jauhkan mereka dari Al-Qur'an. Ya, tanamkan mereka kepada Al-Qur'an. Kalau perlu setiap rumah kita itu ada penghafal Qur'annya. Luar biasa rumah tangga yang seperti itu.